Shalom, selamat pagi Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan CRPDM HKBP Bumi Anggrek hari Rabu tanggal 6 Maret 2024. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 23 ayat 2 dan 3. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam surat Efesus pasal 1 ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat beraktivitas. Sebelum kita melakukannya, kita merenungkan firman Tuhan. Mata biasanya dipakai untuk melihat. Namun, mata hati yang dikatakan dalam firman Tuhan merujuk pada pelita bagi tubuh, bukan pada akal, jiwa, tetapi pada tubuh. Ketika mata melihat adanya kekurangan cahaya, maka yang terlihat adalah sebuah bayangan. Ada sebuah samaran yang menutup mata. Segalanya yang gelap tidak terlihat jelas. Mata adalah pelita tubuh. Artinya, jika mata baik, maka teranglah seluruh tubuh. Tapi jika mata gelap, maka tubuh pun merespon sesuatu yang gelap itu dan tidak dapat melihat. Mata yang terlihat dengan baik tentu akan merespon penglihatannya dengan mampu melewatinya ataupun harus menghindar. Hari ini Paulus mengajak kita dengan lebih dekat melihat sebuah kehidupan dengan mata. Di dalam Yesus ada sebuah pengharapan yang menjanjikan, yang berkaitan dengan sukacita, beroleh berkat, hidup, dan kemampuan kita untuk berpengharapan di kala duka cita. Dalam melihat hidup ini, Paulus mengajak kita untuk tidak berada dalam posisi dualisme, adanya terang dan gelap yang harus dipilih. Namun orang percaya diajak kembali kepada sebuah kebenaran firman Tuhan, di mana orang Kristen, orang percaya meletakkan pandangannya kepada
tuntunan Roh Kudus. Dengan tuntunan itulah kita memohon, biarlah Roh Kudus yang menuntun kita dalam melihat apa yang telah kita terima dan kita harapkan, baik itu dalam kekayaan, namun kekayaan yang berasal dari Allah. Banyak hal yang kita harapkan dan kita kejar dalam hidup ini, namun hidup yang berketepatan dengan anugerah Allah bukan hanya mengharapkan tentang apa yang sedang kita lakukan, tapi melebihi itu, adanya kehidupan dari Allah yang disebut dengan keselamatan. Keselamatan tentunya bagi orang yang bertobat, dan Roh menyadarkan kita, Injillah salah satu-satunya yang patut untuk diperjuangkan, yang kita hidupi, untuk mengerti bahwa panggilan kemuliaan dimulai dengan mata hati yang terang. Beberapa kali Ibrani mengajak kita untuk lebih dekat melihat kata anak-anak terang, yang juga beberapa kali dipakai oleh Paulus, yang mengungkapkan anak terang juga harus hadir dalam terang dunia. Ada sebuah harapan dengan kehadiran setiap orang percaya dalam kehidupannya. Mata hati yang terang juga menunjuk sebuah posisi orang-orang kudus, di mana Allah memberinya kekudusan dan mengarahkan pada penyataan kasih dalam Kristus dan penerobosan kasih di dalam hidup yang digelapkan oleh dosa. Jika demikian, mari terus berjuang menjadikan mata hati kita terang untuk mengerti pengharapan dan panggilannya, sehingga apapun yang terjadi, respon yang kita keluarkan adalah dengan tenang dan keluar dari pergumulan, dan kita dimampukan untuk melihat pengharapan dari Tuhan, bahwa Ia melindungi, menyertai, dan memberikan harapan yang tanpa batas. Biarlah pengharapan itu menyucikan kita, dan pengharapan yang sama membuat kita berhasil secara umum sebagai alat untuk mengabdi kepada Tuhan. Jaga hati, jaga mata, kiranya penglihatan kita tetap tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Terima kasih kesempatan kami untuk dihidupi oleh Roh Kudus, hingga kami boleh menerima bagian yang Tuhan telah sediakan. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus memberkati dan menyertai-Mu. Amin.